Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. KB Dewi Cahyawati Abdullah Nototura Channel Setia Pancamarga Palu. Malam ini satu kehormatan yang luar biasa buat channel Setia Pancamarga. Kami bisa berbincang-bincang, bisa berdiskusi dengan Mas Gilang Ramadan. Ini luar biasa. Beliau adalah dari lembaga manajemen kolektif khususnya musik tradisi. Saya sendiri bertanya-tanya di kepala saya sebenarnya. Tapi saya juga harus memperkenalkan lagi bahwa beliau adalah drummer terbaik. Yang salah satunya saya adalah sangat fans sama beliau. Pada eranya ya Mas ya. Dan saya juga kaget malam ini ketemu masih awet muda. Mudah terus. Mohon Mudah. maaf. Mudah terus. Kalau laki-laki kalau ditanya umur itu nggak apa-apa. Ya, Berapa sekarang? masih 38. Kalau 38, kalau begitu tua dikit deh saya kalau gitu. Betul sekali. Iya. Dan saya kira ini sesuatu yang luar biasa buat Mas. Ini adalah Nototura Channel ini. Ya. Saya buat di kampus untuk menjadi satu informasi kepada masyarakat di luar, khususnya juga masalah pendidikan. Ya. Apakah itu pendidikan formal dan bukan pendidikan formal. Dan Nototura itu saya dapat dari bahasa Kaili. Nah, bahasa Kaili itu Nototura adalah kita bercerita, menuturkan segala sesuatu yang punya fakta, kebenaran. Itu namanya Nototura. Kalau saya bercerita dengan Mas Gilang tentang ini tentang sejarah masa lalu, itu adalah fakta. Jadi kita harus segala sesuatu kita harus bicara kebenaran. Ya, Yang real. real. Dan kemudian juga di dunia pendidikan kita selalu berbicara tentang teori, tapi kita juga melihat fakta di lapangan, implementasi dan prakteknya. Saya kira gitu. Jadi malam ini saya juga akan ini merupakan satu pendidikan yang luar biasa. Saya didatangi oleh saya malam ini bisa berbincang-bincang dengan Mas Gilang sebagai lembaga manajemen kolektif khususnya musik tradisi. Saya juga sangat mencintai musik tradisi, termasuk di belakang Mas Gilang pun saya punya musik yang namanya Lalobe. Lalobe ya. Tapi pasti Mas Gilang udah banyak tahu tentang ini. Sekarang saya mau persilakan Mas Gilang memperkenalkan dirinya sekaligus menyampaikan ke kami apa sih visi misi daripada LNKN dan kira-kira arah tujuannya mau dibawa kemana nih Mas? Musik tradisi kita di Indonesia. Sebetulnya tadi kebetulan di belakang saya ini ada Lalobe. Ya, istilahnya bagaimana bisa mempertahankan Lalobe ini? Orang-orang bertanya, ya. Karena sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu negara wajib mempertahankan kebudayaan. Menyikapi soal Lalobe ini, bagaimana ya untuk mempertahankannya ke depan ke generasi berikutnya gitu, supaya ada terus Lalobe dan alat yang lain di Sulawesi maupun Kimba dan lain-lainnya. Maka pada saat itu kira-kira 4 tahun yang lalu ada inisiatif untuk membuat kongres musik tradisi Nusantara yang pertama. Maka pada saat itu dibantu oleh Kemdikbudristek. Ya oke lah kongresan kita, karena kongresnya itu online. Karena harus diskusi dengan para seniman-seniman di seluruh Nusantara. Tentunya exciting sekali. Namun ada dari hasil kongres tersebut ada 8 item yang harus di follow up ke depannya. Salah satunya itu tercetuslah untuk mengupayakan adanya lembaga manage kolektif yang untuk musik yang berbasis tradisi. Karena
kami mempunyai pemikiran kalau musik itu kalau nggak diputar-putar, Iya, maka akan hilang. iya, benar. Uh, nah sekarang mungkin sudah terasa sih terkikis terus Iya, dengan ombak yang sebegitu besarnya iya, dari dahsyatnya dahsyat dari sekali luar. dari mana-mana. Dan bagaimana caranya untuk menangkal ini? Iya, Maka satu-satunya adalah mengikuti arus yang deras. Yang arus deras ini adalah mereka memakai konsepnya adalah modern management. iya, Maka musik tradisi memang belum masuk ke dalam konteksnya modern management. iya, Ya istilahnya mungkin kalau para seniman-seniman itu kalau tampil hanya di red carpet saja, iya, dibayar, ada pejabat tinggi atau apa, datang. ya udah datang dikasih uang ya udah pulang, Iya. gitu ya. Dan itu sudah memang dari dahulu. Kalau maka musik yang kekinian Iya, mereka dengan manajemennya yang kaliber gitu. iya, Ada mulai dari manajemen artis, Ya. ada produsernya, ada agregatornya dan lain-lain. iya, Maka musik tradisi ini kita upayakan dalam konteks masuk modern management ini. Ada binatang yang namanya lembaga manajemen kolektif ini gitu Iya, ya, iya. harus kita jelaskan apa itu? apa itu gitu. Iya, Waktu tahun 80-an, tahun sekira-kiranya tahun 83 kalau pertama kali ada LMK yang untuk menaungi musik yang kekinian. Iya, Musik kekinian tuh yang suka saya mainin tuh. iya. Saya suka bergurau gitu, musik virus istilahnya. Musik virus. Oh, jadi dia memberikan ini ya? Ya karena sekarang saya sedang memvaksin. Luar biasa. Iya, setelah Ya itu gurau lah ya. Iya, iya. Nah pada saat itu ada LMK, pada saat itu saya ingat ada KCI, Iya. ada sahabat saya juga, teman saya Chandra Rusman, Iya. menawarkan untuk musik-musiknya masuk ke LMK gitu. Pada saat itu kami juga apa ini gitu. Nah terjadinya sekarang gitu, LMK yang untuk musik tradisi, tentunya para musisi tradisi juga bertanya gitu, Iya. maksudnya apa gitu. Intinya adalah supaya para musisi ini senimannya bisa mendapatkan income lebih lah Iya. tapi di luar income, sebelum income lah, Iya. ada sepertinya dihargai lebih Iya. gitu ya. Itu yang lebih penting tuh. Iya. Maka nanti akan mendapatkan income lebih, itu kita lihat. Iya. Memang mesinnya ini, mesin LMK itu tidak ada kata lain, hanya mengkolek uang dan mendistribusikan. Udah itu aja. Oh, Gitu. Mesin untuk mengkolek uang, ya. diputar di mana, Ya. maka uang ini didistribusikan kepada pencipta, pemain dan produser. Udah itu aja. Yes. Nah ini kan ada keadaan LMK ini sifatnya ada di hilir. Iya. Namun pada saat itu kita tidak membicarakan hilir waktu kongres seperti ini. Karena di Kemdikbud ini lebih banyak mendiskusikan mengenai hulu, Iya. yaitu sustainability, yang bikin alat musik Iya. dan lain-lain. Sebetulnya ini menginginkan untuk membuat ekosistemnya musik tradisi. Ekosistem. Nah, ekosistem ini ya pada saat itu kita hanya dengan vocabulary ekosistem ini, orang udah yang mengetahui gitu, wah ya, banyak sekali kerjaannya. Mungkin di dalam istilahnya saya juga mengutarakan di dalam hulu itu ada hilirnya. Ya. Maka kalau yang di hilirnya itu ada hulu hilirnya juga gitu. Kurang lebih gitu. Ini persoalan yang luar biasa. Luar biasa Luar sebenarnya. biasa. Saya juga kadang-kadang bingung nih. Ini yang mana yang saya jalanin duluan? Udah kayak telur dan ayam gitu, mana Iya. duluan? Udahlah paralel aja semua. Maka pada saat itu juga
menunggu dari Kumham Iya. untuk memberikan izin operasional. Iya. Nah, nggak gampang juga. Kami juga harus melakukan sebuah workshop klinik. Kenapa masih ada LMK yang berbasis musik tradisi? Masuk aja ke LMK yang udah ada. Ini udah terlalu banyak, udah ada 12. Maka kalau ditambah lagi bayangin jadi 15, itu bisa chaos. Iya. Si LMK-nya, LMK-nya. Iya. Memang sebetulnya nggak bagus terlalu banyak. Maka pada saat itu saya menutup mata aja. Iya. Salah satunya untuk masuk model manajemen itu memang LMK ini. Karena ini lahirnya sebenarnya LMK ini lahirnya dari barat, Iya. mesin. Iya. Maka kita coba mengikuti mesin yang ada dulu. Iya. Nah, untuk bisa mensiasati supaya musik-musik tradisi ini lebih banyak lagi diperdengarkan di tempat umum. Tentunya ada pertanyaan, emang Mas Gilang diputar di karaoke? Iya. Musik ini? Iya. Maksudnya yang musik yang tradisi yang gitu Iya. ya kan? Bukan, kan ada tuh yang musik pop yang berbau tradisi ya. Ada. Tapi ini maksudnya yang bermaksudnya yang musik yang tradisi yang benar-benar tradisi. Yang Ya bukan itu, saya bilang mungkin diputarnya akan ada di hotel, Iya. makan turis akan lebih senang lagi, ataukah mungkin sekarang kita akan Bali lah yang contohnya yang Ya. paling simpel itu. Kalau Bali, kita masuk di Bali kan kita diputarin musik dimulai dari bandara sampai ya, nah itu mulai saya juga mengutarakan kalau bila mana kita landing di kota Palu, Iya. maka sudah terdengar oh kita di Palu. di Palu. Jangan muter yang musik yang Apalagi yang begitu turun di Palu atau Barat. istilahnya musik yang virus lah. Ngeri-ngeri. Ngeri bahasanya. Ya musiknya musik yang tradisi itu. Maka mungkin untuk turis juga akan wow, untuk senang, dan itu masuk ke nalar kan, untuk dia mungkin ingin kembali lagi gitu. Dia saya sangat merasakan itu kayak kita langsung merasakan atmosfer. Betul. Atmosfer Itu itu. atmosfer. Jadi saya kira apa yang diinginkan atau LMK jadi ini adalah penciptaan, ada pemain. Tapi saya kembali ke geografis Indonesia yang begitu luas, begitu kaya. 940 kabupaten. Iya. Apalagi terus saya bicara 10,5 aja kita udah puyeng gitu. Betul ya. Dan satu daerah pun dengan musik-musik tradisi yang mungkin berbeda. Iya. Nah sekarang Mas, dan dengan kondisi yang ada, saya harus juga bisa berbicara bahwa seniman-seniman tradisi itu secara ekonomi saja mereka sudah tidak mumpuni lah ya Mas ya. Nah sekarang kan pemikiran kita ini, pemikiran dari LMK ya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dia melalui musik. Dan yang lebih penting lagi, apabila dia sudah sejahtera, maka musik ini akan terlestarikan seperti kita mengharapkan di hilir. Nah, gimana kiat yang harus kita lakukan? Apalagi kan saya dengar tadi sudah ada kongres pertama itu. Gimana nih Mas dengan geografis dan dengan banyaknya ribuan kan ya? Iya, saya rasa karena kita mungkin musisinya lebih banyak ya, musisinya yang berkecimpung bermain musik tradisi itu lebih banyak daripada musisi yang baru main musik yang kayak kebarat-baratan seperti saya gitu. Iya. Perkirakan mungkin sekitar 30 ribuan gitu. Entah berapa, sebenarnya saya mengutarakan sepertinya angkanya banyak seperti itu aja, jadi saya menyebutnya ribuan gitu. Karena kita tidak mempunyai data yang akurat gitu, kita memang masih lemah juga pendataan. Maka pada saat itu mungkin kita berbicara soal musik itu, sehingga nomor satu adalah pendataan dulu. Pendataan dulu, maka kalau pendataan maka akan kita lahirlah pride dulu, maka dari pride nanti akan lahirlah ekonomi gitu. Itu tentunya mesin LMK ini adalah mesin ekonomi gitu. Untuk menambahkan hak-haknya, hak-hak ekonominya mereka untuk bisa didapati. Cuman kan
ada masalah lagi. Memang masalahnya itu sekiranya mungkin suatu saat ada perda yang diwajibkan di tempat-tempat umum, Iya. setidaknya mereka harus memutar musik 50% musik yang berbau tradisi berasal dari sini. Iya. Kalau sini. Hotel. Ya, cuma saya juga mungkin nggak gegabah juga untuk meminta mungkin Pak Gubernur atau Pak Bupati atau Pak Wali Kota untuk membuat perda itu gitu. Karena nanti kalau udah begitu perda ditanya rekamannya mana. Iya. Kan bisa jadi sisi malakama nih. Iya. Maka cukup hati-hati. Tapi sekarang kita pendataan itu adalah tujuan untuk merekam. Iya. Merekam juga banyak. Dan mungkin nanti dari pemerintah akan membantu royaltinya terlebih dahulu, karena pemerintah kan suka bikin acara. Iya. Terus IO. Iya. Nah, IO ini memang udah itu, kalau itu udah kewajiban kalau bikin acara harus bayar. Iya. Itu sih udah undang-undang. Iya. Jadi siapapun yang bikin acara itu harus bayar. Saya suka lupa angkanya. Ada orang saya lebih hafal gitu. Nah, udah gitu maka ada niat tersendiri, ada niat lebih untuk supaya lebih aktif lagi si musisi tradisi ini kan. Maka nanti yang generasi yang mudanya pun, ternyata musik ini dihargai dulu, bukan soal berapanya, dihargai dulu. Maka nanti juga lahirlah komposisi yang baru. Mungkin ada pertanyaan bagaimana itu musik yang unknown istilahnya, komunal kan. Apakah itu kepemilikannya bukan dia loh kan gitu. Nggak, tunggu dulu, sebetulnya ada caranya. Sekarang kita mencari dulu pencipta yang baru, kreatif, maka itu akan mereka mendapatkan. Siapa yang menciptakan sesuatu hal yang baru, maka akan ada penghargaan. Tapi biasanya kalau ada ciptaan yang baru, maka mungkin anak-anak muda, ada yang musik tradisi ini, akan mendengarkan juga musik yang aslinya seperti apa. Maka mungkin kalau istilah di musik barat gitu, musik yang di Eropa, di Jerman, di mana gitu, kalau seandainya musik yang sudah tidak didengarkan lagi, ya bakal hilang. Nah ini tapi bukan musiknya aja sebetulnya. Ini berhubungannya sama budaya soalnya, sama kebanggaan kita. Ya lalu gimana kalau seandainya kebanggaan kita hilang, ya kita udah gak bangga lagi istilahnya kan. Salah satu komponen dari kebudayaan kita adalah musik tradisi ini yang harus kita pertahankan. Si LMK ini kayaknya salah satu juga mesin untuk bisa mempertahankan eksistensi musik tradisi ini yang begitu banyaknya di seluruh Nusantara. Ada tentunya kalau kami sedang melakukan workshop LMK, tentunya penjelasannya tidak full menyenangkan para seniman. Saya yakin itu, karena ada pertanyaan yang kami pun memberikan jawabannya sedikit abu-abu gitu. Tapi setidaknya kita berusaha bagaimana caranya untuk supaya si musik tradisi ini lebih dihargai. Tapi Mas, saya punya pengalaman. Saya bekas kepala dinas pariwisata. Saya salah satu ikut mensupport musik ini seperti apa yang kita katakan tadi. Saya pengen begitu turun di bandara, pemerintah bikin aturan untuk semua pesawat yang masuk di sini, begitu dia masuk Palu lalu daerah, kemudian dia ke hotel, dia putar beberapa menit, 10 menit saja, setiap orang datang dia harus putar. Dan itu kami lakukan dengan 3 dinas, Sigi, Kota, dan 4 Donggala dan Parimo. Itu kami lakukan, Mas. Sampai saya mungkin lebih ekstrim lagi ya. Di Bali, kenapa di Bali bisa ada gambar, maksudnya gambar-gambar tentang penarikan tradisional, itu juga saya coba minta dengan pihak hotel. Pihak hotel itu oke, dan itu pernah kami lakukan. Tapi apa yang terjadi? Sumber daya manusia atau pemusik itu, dulu ada salah satu hotel yang kami sudah
kami yang support, kami dorong, ya seperti di Bali lah, mas, begitu orang datang langsung lalu minggu pertama masih datang, minggu kedua masih datang, minggu ketiga udah nggak datang, kan kasihan juga yang punya hotel. Betul. Nah, jadi saya kira persoalan ini kalau saya dengar mulai dari gagasan, konsep dan hilir, tetapi saya tetap melihat persoalan kita juga. Bagaimana saya maaf di daerah-daerah itu mas, yang musik-musik tradisi itu kan yang seperti kita sampaikan tadi, apabila ada acara Pemda, atau barangkali ya di sini ada mungkin acara-acara upacara adat, baru bermain, dan kemudian dengan mereka punya alat-alat yang memang tradisi yang mungkin beda dengan kita, dengan musik-musik konvensional kita dulu, dengan bunyi-bunyi seperti itu. Dari semua itu saya kira itu juga harus ada peningkatan. Dan juga setuju saya sekali dengan workshop itu mas. Jadi kita harus memberikan kesadaran dulu kepada juga pihak musik-musik tradisi. Tapi saya juga tidak bisa ya, kalau saya lihat Maluku, lihat NTT, yaitu pemusiknya mereka itu makin lama makin banyak loh mas. Saya bicara Sulawesi Tengah aja. Nah sekarang bayangkan di Bali itu sedang krisis. Ya. Krisis anak-anak sudah ada banyak yang sudah tidak mau main gamelan dan nari. Coba bayangkan. Memang sekarang ini kalau yang tadi diutarakan kedisiplinan, jangan salah, di istilahnya anak-anak band aja ya, itu juga begitu juga kurang lebih human, tapi kita harus bikin role supaya memang masuk dalam konteks modern management. Jadi dia manage. Orang kalau nggak di manage pasti amburadul. Apabila dia mau hidupnya tertib, dia mau, namanya juga seniman. Seniman mayoritas banyak betul yang nggak bisa on time atau gitu kan, ya betul kan? Itu ya. Itu memang harus di manage. Karena dalam konteks manajemen itu ada berapa aspeknya tuh? Manajemen personalnya, manajemen grup, manajemen itu. Nah itu tuh udah tersusun semuanya, maka dia akan keterikatan dalam konteks modern manajemen. Kalau hanya dia besok kamu main aja ya lah, ini nggak ada ketertarikan, dan nantinya mungkin akan lahirlah orang-orang yang disiplin misalnya. Itu terjadi juga dalam konteks musik yang kekinian. Yang anak-anak yang modern lebih mengikuti disiplin, karena dia care dengan kerjaannya dia. Maka nanti akan timbul tuh orang-orang yang profesional tuh bukan mahir mainnya, tapi profesional tuh on time, bajunya ini sebenarnya profesional. Nah itu dia harus datang lebih dahulu, setengah jam sebelumnya. Sebelumnya juga tahun-tahun 80 gitu ya, orang-orang yang main musik yang pop gitu banyak kejadian gitu. Dia kontrak 1 minggu di kafe atau datang jam berapa, orang udah makan, intinya musiknya belum main itu undisiplin. Nah itu akan ada, mungkin nanti akan lahir union untuk musik tradisi. Nah ini kan kalau seandainya ada union itu, mereka tampilnya tuh bukan di sini aja loh. Dia ini kan kalau dengan Kemlu umpamanya kita ingin mengatur juga ya untuk supaya semua tidak mengirimkan para musisi yang main angklung. Itu kan di jazz ya. Maksudnya istilahnya ngomong Jawa Barat kan semua ya kan. Bahaya betul kan. Sama dengan panggung. Kan gitu. Kalau bisa London tahun ini Sulawesi. Maka tahun depan mungkin Sulawesi partnya ke Jepang, atau enggak ke South Africa, atau enggak ke Amerika, kan kita banyak gitu ya. Nah itu kan mereka akan masuk tuh ke koridor modern management. Aku bisa ngatur, aku bisa melihat kayak seniman yang betul-betul undisiplin, tapi dia begitu masuk ke sistem yang modern management, dia mengikuti. Nafasnya mengikuti, tapi saya tahu itu kalau seandainya kamu main aja ya ini nanti
istilahnya mungkin I don't trust ya. Ya. Karena itu bisa ngalami ya di Iya. dalam sebuah kelompok gitu 1 jam telat kayak gitu. Tapi kalau seandainya Dan itu kayaknya dijadikan biasa aja gitu. biasa, Biasanya. tapi kalau sekarang mungkin kayak Korea ya, Iya. dia bikinnya kayak factory, Iya. iya kan? Iya. Di factory betul kalau itu. Humannya benar-benar dia itu artis tuh istilahnya mesin. Iya. Factory. Apakah kita mau kayak apakah kita mau dijadikan kayak factory? Mungkin aja. Iya. Mungkin pada Kita saat harus. saya rasa kalau yang musik tradisional kalau di label itu Iya. bukan artis, kita mengelola factory. Iya. Jadi mengelola factory-nya itu musik tradisi. Iya. Jadi udah nggak bisa, kalau yang nggak bisa mengikuti sistem ini ya maaf, Iya. dia Harus tidak bisa mengikuti. nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi kayak di Korea itu factory. Iya. Jadi Memang kamu nggak disiplin, akhirnya out. Iya, tidak profesional. Nggak bisa. Nah ini mungkin nanti akan lahirnya untuk musik tradisi. Menurut saya konsepnya bukan seperti sebuah label mengayomi artis gitu. Iya. Oke lah, memang Iya. terlihatnya artis, Iya. tapi sistemnya mungkin akan menjadi kayak factory. Iya. Jadi dia karena apa? Nggak bisa, itu dia harus keluar negeri, harus di hotel, Iya. harus itu kan banyak. Iya. Kalau banyak udah kayak factory, kan? Iya. Udah tak nama ini, udah ambil Benar-benar siap gitu. manajemennya tuh Udah kasih tahu sistem semua. akan sudah ya, akan Maka jadi satu tenaga sistem. kerja kan. Ya. Nah itu kan kalau udah masuk di situ dia udah begitu dia ya kalau dia sakit lain perkara. Iya. Tapi ini yang undisciplined lah, itu udah nggak bisa. Karena udah terlihat orang kayak bikin film di Hollywood, that system itu udah Ya. factory itu udah Benar. nggak bisa. Kayak Hollywood juga udah gitu ya. Iya kan? Mereka iya. That factory memang kelihatannya artis gitu. Iya. Tapi itu kayak kita bikin mobil. Iya. Mau kompon kayak mesin gitu. Ya kan? Ya ini pasang lampu ini ketinggalan Iya. udah nggak bisa. Iya. Karena harusnya kayak begitu, karena maka kalau kayak begitu the whole system orang turis datang senang Iya. kan kayak gitu. Makanya memang runtutannya apalagi berhubungan sama turis, ini musik ini kan mendorong turis datang ya. Iya. Salah satu faktor bagaimana turis itu senang di tempat kita, salah satunya adalah musik tradisi. Karena kan kalau saya mempelajari konsep mendatangkan turis itu kan ada 5 cakra kan. Iya. Ini, Iya. ini, Ini. ini dan ini kan Iya. ya, itu 5 kan. So yang musik itu 2, ini dan ini. Iya. Itu maka Senang kalau ini. seandainya kalau ke sini itu dia ke neurolog. Iya. Maka teringat, aduh itu kemarin apa? Dia akan terdengar terus si Love itu sewaktu dia mungkin lagi di Swiss. Iya. I wanna come back. Iya. Iya kan. Benar. Baru ke makannya. Iya. Maka kita membius dengan musik itu. Maka sangat bahaya sekali kalau misalnya landing, betul Iya. sekali. Iya. Begitu landing dia muternya apa? Ini di mana? Saya ada di mana Saya ada di gitu kan? mana kan gitu ya. Begitu kalau lihat tuh Palungan. Nah, itu kan. Bener-bener saya udah di Palu. Iya, bahkan kalau. Iya. Nah, cuman kan pokoknya permintaannya pesawatnya ini. Iya. Nah, nanti pasti rekamannya mana? Iya. Apalagi udah sistem semuanya ini hard work memang. Pentahelix. Iya. Karena musik tradisi ini kementeriannya tuh kalau dihitung-hitung butuh dukungannya tuh sekitar 12 kementerian. Iya. Kira-kira apa ya? Harus ada Ya, kementeriannya Pak tentunya Parekraf ya, Iya. Kementerian Kebudayaan, kebudayaan. Kemlu, UMKM, Iya. tenaga kerja, Tenaga kerja. dalam Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Iya. Terus akhirnya pertahanan negara. Iya. 12. Ya, kira-kira 12 lah. Belum ini waktu kongres aja kok dari Kementerian Lingkungan dong. Iya. Masa bilang ngapain Kementerian Lingkungan? Dia kalau nggak ada hutan itu nggak ada kan ada angklung dan nggak ada limbah. Iya. Karena semuanya dari dulu Iya.
konsepnya adalah nebang pohon. Nebang, iya. Nah sekarang Nanti kita kena aturan lagi nanti nebang-nebang. nah betul kan? Iya. Tapi sekarang karena ada sistem modern manajemen, maka orang yang bikin gendang itu dia satu kali bikin gendang mungkin harus menanam 100 pohon. Ya. Maka kalau kayak begitu, musik tradisi akan menghijaukan hutan. Iya. Ada terkaitannya. Iya. Iya. Jadi twistingnya seperti itu. Iya. Kalau dulu kan saya pergi ke Aceh, dia harus nebang pohon atau motong pohon yang pohon ini yang sudah 400 tahun. Iya. Nah, jadi harus nunggu 400 tahun lagi, kamu lihat kan? Iya. Maka sekarang memang selayaknya kita menanam. Iya. Dan sekarang juga dari Kementerian Kehutanan, saya lagi bertanya mana ada lahan yang botaknya, di mana. Iya. Maka saya udah dapat dari seorang profesor yang memberikan pohon-pohon apa saja yang cocok untuk peralatan musik. Karena kayak bambu aja, akhirnya saya mempelajari kayak bambu aja kan kita punya 180 sampai 200 jenis bambu. Yang Jadi mana yang mana? Iya. Ya, apakah ada yang pernah yang mengobservasi? Iya. Masalah observasi itu kan nggak make money. Iya. Iya kan? Iya, laboratorium Iya. gitu kan. Ya, bikin angklung mana yang bagus? Karena bikin angklung sekarang kita bikin angklung bagus katanya terus dikirim ke Eropa, angklungnya panas. Iya. Kenapa? Di sana dingin. Iya. Maka dia Sama Mas, kita mau begini juga pasti akan berubah dia. berubah. Maka saya bilang kita nggak bisa Mas bisa jualan alat musik tradisi nggak? Belum bisa. Maksudnya apa? Ya kalau jualan iseng-iseng gitu bisa, tapi kalau jualan yang real tanda tangan hari ini ada jualan 100 kendang, maka bulan depan ada 100 kendang lagi kita bisa menyajikan. Oh gitu ya. Ya makanya ya ini kita lagi mencoba ekosistem yang keseluruhannya. Belum lagi pendidikan kan. Iya. Kalau pendidikan kan saya tidak melihat ini bukan kayak bikin martabak ya. Iya. Setiap saji asal udah kita Iya. Ini betul-betul kita butuh proses yang panjang. Iya, proses yang panjang. Berapa lama jangan dihitung. Iya. Ini enjoy ya. Apa? It's life. Iya. Maka dari saya melihatnya sekarang kalau bisa dari PAUD sudah diwajibkan masuk lagi ke kurikulum. Iya. Maka saya bilang bahasanya gitu, kita bisa menciptakan anak Indonesia yang seutuhnya. Iya. Dari PAUD, SD, SMP, sampai yang penting tapi PAUD. saya kira kalau di Jawa Barat itu udah jalan loh. Prosesnya udah berjalan. Daerah-daerah Jawa itu proses. Mungkin ada, dijawabnya. Mungkin ada, karena saya juga di Jawa Barat. Iya. Saya kemarin bikin laboratorium untuk anak-anak PAUD di Sukabumi. Iya. Jadi masalah SDM lagi kan? Nah. Masalah SDM lagi, pengajarnya ibu-ibu yang kayak tidak mungkin guru musik bisa ngajarin PAUD karena pedagoginya beda. Iya. Maka harus memberikan pelajaran dulu kepada guru-guru. Iya kan gitu ya. Trainer lagi. Iya. Ya, mengajarin PAUD itu walaupun dia bermain musiknya hanya 2 menit gitu. Iya. Tapi it's easy but it's hard gitu. Iya. Kan? Jadi kita mesti punya SDM itu. Iya. Maka itu juga menjadi masuk ke dalam ekosistem itu juga. Iya. Suatu saat mungkin si penonton ini ada yang mempunyai knowledge dan mendengar musik yang mempunyai wawasan yang luas. Maka ya kita harus dari PAUD. Nggak bisa diperdengarkan sudah SMP atau SMA ini telat. Maka dari berpikirnya itu pada saat umur 25 tahun itu harus terekam di otak. Saya bisa bahasa Sunda halus. Iya. Karena saya dari kecil. Iya. Terekam kan. Iya. Ya, dan aksen saya bahasa Sunda saya betul-betul. Padahal saya lama di luar. Iya. Itu dari kecil. Iya. Itu kan rekamannya itu. Rekaman itu penting. Kalau musik itu kan dari kecil. Iya. Nah, maka dari kecil itu dari PAUD. Nah, saya juga mau berkonsultasi sama ahli neurolog gitu. Iya. Bahwa ternyata dulu itu musik tradisi ini kan bukan
musik itu bukan untuk diperjualbelikan gitu Iya. kan. Iya. Maka dulu kan ada ritual kan. Iya. Beyond ritual itu ada apa kan? Semua kayaknya musik tradisi itu dulu arahnya untuk upacara. Apa dalam arti kata upacara itu ada artinya Iya, kan? iya, Maksudnya apa? iya, Karena mungkin ada berbicara mengenai frekuensi, Iya. kejeniusan zaman Iya. orang dulu ya. Orang dulu kan sangat kreator ya. iya, Betul kan? iya, Sekarang kita bayar ya. iya. Saya Kopi kan? gitu loh. Iya. Sama kan? Nah mungkin salah satu suplemen ya. Iya, Saya masih berani mengatakannya salah satu suplemen pakai mungkin lah ya. iya, Itu adalah si musik tradisi Iya. bisa mencerdaskan anak bangsa karena Iya. dulu manusianya kayaknya kreator gitu. iya, Apa menciptakan makanan, iya, desain baju, iya, terus membuat bangunannya unik, pokoknya kayak kreasi kayak gitu. Sekarang menurun kan, iya, karena diciptakannya humannya itu berdasarkan mungkin bukan jadi kreator. iya, Maka mungkin kalau saya pelajari ya si musik ini mungkin salah satu suplemen untuk kita bisa mencerdaskan anak bangsa. iya. Terus sekarang saya kembali ke Mas Gilang. Ya, Ya, tidak sebagai yang sudah beberapa kali datang ke Sulawesi Tengah. Maksud saya buat teman-teman juga yang ada di Sulawesi Tengah melihat persoalan ini, Mas, ini di daerah loh. Ini harus ada dorongan dari pemerintah. Itu apapun itu harus dilakukan. Nah, Mas Gilang sudah 2-3 kali datang ke Sulawesi Tengah. Dari apa yang Mas tadi mulai dari penataan, ya. pemetaan. Kira-kira kalau kayak bahasa orang sini ada tanda-tanda kehidupan tidak nih? Ada tanda-tanda embrio ini apa sudah kita bisa? Ya penataannya mungkin saya akan lebih senang penataannya di sebuah desa. Ya, iya. Kenapa kalau desanya nanti juga dia Ya, bisa meledak? karena saya akan mempunyai kesulitan di sebuah kota yang udah hiruk pikuk dengan pemikirannya yang mungkin sangat abstrak dan mungkin jalurnya udah sulit sekali untuk dikoreksi. Iya. Ya dikoreksi itu menurut saya tidak benar gitu. Iya. Tapi kalau seandainya saya melihat di desa, mungkin di desa itu adalah sebuah area yang masih terselamatkan, Iya. atau mendapatkan virusnya masih sedikit, maka memvaksinnya akan lebih gampang. Iya. Biar Maka, vaksinnya tidak terlalu yang penting ini virusnya belum. Jadi saya tidak mungkin saya baru mempunyai pemikiran belum lama ini gitu, karena Indonesia ini sangat besar sekali. Maka saya akan melakukannya pergerakan yang kecil saja tapi impact big. Iya. Daripada saya melakukan sesuatu hal yang besar tapi impactnya kecil. Iya. Saya melihatnya, saya mempelajari ke daerah-daerah. Wah ini ternyata desa yang terselamatkan. Maaf ya saya mungkin tidak setuju dengan ada kementerian desa tertinggal. Gitu. Iya. Mau kementerian desa oke, tapi tertinggal saya nggak setuju. Karena maksudnya itu motivasi itu benar dari pemerintah. Ini tertinggal supaya 3 tahun depan ada tertinggal itu apa? Gimana saya perkataan tertinggal itu mungkin tertinggal belum ada teknologi handphone gitu ya. Tapi tertinggal bisa konotasinya tertinggal itu bangunan dirubah. Gitu. Atau enggak budayanya bisa dirubah kan itu kan. Fashion kan kita tertinggal nih fashion kayak gitu kacau kan. Nah maka saya juga karena saya sekarang lagi diskusi sama orang-orang kementerian desa ini. Jadi saya setuju saya memang. Karena saya mau menjaga desa ini yang memang budayanya masih cukup kuat gitu. Karena kalau seandainya kita mendestroy, memodernisasi kan ya udah selesai. Dan takutnya jadi doa Mas, daerah tertinggal karena doa tertinggal kan. Kalau kenapa bukan desa makmur, desa hebat deh. Iya betul. Jadi orang termotivasi. Karena sekarang kan kayak turis ya. Iya. Kayak turis sekarang. Turis itu kan layarnya ada yang layar bawah, yang middle, yang VIP, yang VVIP. Iya.
Yang VVIP itu dia maunya ke tempat yang kayak gitu. Iya. Yang istilahnya satu orang bagaikan kayak turis yang 1.000 orang mungkin. Iya. Kayak ada semana kan. Iya. Ya satu orang aja gitu. Dan dia memang mau tenang, mau tinggalnya di desa yang kayak gitu. Itu banyak case. Nah, kita punya area desa yang masih. Saya punya hayalan tentang itu, bahwa ada satu desa. Dan waktu saya kepala dinas, saya sudah diberikan itu 10 hektar. Jadi saya mau di situ tuh, mas di sini kan ada yang namanya suku itu, tadinya saya mau mereka itu jadi tontonan gitu loh, bukan jadi tontonan, jadi mereka itulah objek daripada pasar. Jadi mereka bisa bikin musik di situ, tapi jadi bolehnya datang tuh hanya melihat kehidupan mereka gitu. Betul. Ya itu mahal. Iya. Dan kita masih banyak. Iya. Nah, di Sulawesi Tengah masih banyak loh tawaran. Banyak. Nah, itu kan. Makanya saya mempelajari kalau nggak salah kalau dari ke Kementerian Lingkungan ya. Iya. Ada istilahnya kalau nyewa hutan itu kalau nggak salah hanya 16 juta untuk berapa hektar kalau nggak salah. 20 tahun nih kalau nggak salah ya. Iya. Iya kan. Untuk 20 tahun ya. Iya. Iya. Cuma orang-orang tidak berpikir ngapain. Iya. Tapi orang itu sekarang yang mahal kita hidup ini begitu bangun tidur harus apa coba? Iya. Makan, Iya. minum, salah, apa? Nafas. Iya. Nafas. Nafas ekspensif, oksigen. Menjaga oksigen. Ya, nah, maka hutan. Iya. Nah, orang-orang banyak, hanya orang yang maaf. Intelek atau orang kaya betul, iya. Dia cari oksigen itu karena untuk kesehatan otaknya. Nah itu bisa jadi turis-turis yang di atas saya. Itu bisa ke sana, maka di situ pun juga kita salurkan musiknya apa, gitu ini. Iya, itu yang saya maksud, jadi bahwa musik ini salah satu faktor, musik tradisional ya. Iya, tradisional ya. Faktor bagaimana meningkatkan turis yang harus datang ke Indonesia. Betul. Dan itu sudah dari dulu sebenarnya dream itu, Mas. Dari dulu itu saya pernah naik kapal air ke mana gitu ya. Maaf saya nggak akan sebut musiknya. Pokoknya musiknya kesannya musik kita kayak di New York gitu. Iya. Saya ada di mana? Saya di mana? Maka dia nggak bakal mau lagi kembali. Iya. Ya Andi udah bayar mahal, bayar tiket. Dia kan ekspektasinya begitu. Landing aja udah gitu kan. Terus udah gitu langsung bertanya, aku pengen makannya apa? Iya. Benar nggak? Aku pesan teh. Kita yang paling isinya paling mujarab untuk supaya memperkenalkan ke mancanegara. Kalau kuliner kan harus datang ya? Iya. Handphone, taruh musik, blast ke luar negeri. Udah terlihat siapa nih yang mau follow-nya kan? Iya. Udah terdengar, udah di-views dulu itu dulu. Maka mereka ini di mana ya? Jadi gimana Mas Gilang melihat hubungan musik tradisi ini, yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita harus juga tertentu dengan peralatan modern. Yang kayak tadi kita harus pakai YouTube toh. Iya. Terus pada waktu proses musik itu supaya enak didengar, kita pasti pakai proses modern. Malah kalau saya lihat ada juga yang musik tradisi yang sudah ada di apa namanya, mungkin di keyboard di mana. Itu menurut Mas Gilang itu gimana tuh? Sekarang, zaman sekarang, saya mau bertanya, musik itu mata dulu atau telinga? Kalau musik Telinga dong. telinga ya? Iya. Ya kalau saya pasti kan dengar. Betul. Tapi anak-anak muda mata dulu. Oh, berarti kita yang dulu, yang penting tengah. Iya. Karena zaman sekarang handphone, dia lihat dulu. Oh iya. Begitu dia udah ngeliat, baru dia mau mendengarkan. Karena kita sekarang kayak mana megang handphone. Begitu ada, ini apa sih main lalope lagi di mana ini, di sungai? Wow, lihat deh. Iya. Nah baru dengerin. Makanya saya kadang-kadang suka ya trik aja gitu. Musik sekarang untuk anak-anak muda, lihat dulu atau dengar dulu. Dengar dong, karena musik kan. Iya, musik. Lihat dulu.
Iya ya, sekarang teh lihat dulu baru kita ngomong ke orang lain. Iya kan, maka lihat dulu ya udah aja Rika pakai handphone, rekam dulu, ya udah. Maka nanti kalau udah masuk interest lebih bagus lagi ya udah ya, mulai dari sound kan tambah bagus. Oh, aku cuma pakai handphone aja, ya udah direkam aja pakai handphone dulu. Maka itu cepat banget kan sekarang rekam langsung blast kan gitu ya. Maka the next termnya lagi kalau sudah mendapatkan ya penonton lebih banyak, maka mungkin ada produsernya itu direkam lebih banyak lagi. Tapi intinya adalah sekarang memang kita nih LMK ini adalah untuk supaya pendataan lebih banyak terlebih dahulu. Jadi itu yang paling penting, dan merekam lebih banyak untuk bisa diperdengarkan ke masyarakat umum lebih banyak. Video. Saya kira itulah artinya saya itu kayaknya sudah closing statement dari Mas Gilang Ramadan malam ini, dan kita luar biasa banyak ilmu yang kita dapatkan, dan juga buat setnya followers yang ada di luar sana, kemudian saya pendengar setnya YouTube, bahwa malam ini yang selama ini yang mungkin kita belum itu sana ya kita belum tahu apa peran dari lembaga manajemen kolektif, juga bagaimana peran mereka yang luar biasa saat ini, yang kita dari hulu ke hilir, terus harus balik lagi, dari hilir harus ke hulu lagi. Saya kira ini pekerjaan yang luar biasa. Tetapi malam ini saya sangat sangat merasa terhormat. Sama-sama. Saya merasa tersanjung malam ini di Nototura Channel Setiap Panjang Market Malur ya, bisa berkunjung seorang seniman, kalau sekarang udah seniman, kemudian drummer terbaik, dan juga artis. Jadi saya ucapkan terima kasih Mas Gilang, benar-benar sudah malam ini membuat satu pencerahan buat kita, khususnya kami yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Maestra. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman, diantaranya ada Ibu Ince sebagai lembaga mereka juga lembaga seni yang ada di sini, itu harus memperhatikan itu. Dan yang kedua, saya tetap menyampaikan Mas bahwa peran pemerintah kita butuhkan di sini. Ayo rame-rame kita dukung. Wajib hukumnya. Dan ada undang-undangnya. Dan kami dari dunia pendidikan juga mau membantu. Amin. Karena di dunia di pendidikan sekarang sudah lebih terbuka. Nah, mungkin kami juga bisa, kalau juga mau butuh dengan tempat ruangan untuk belajar, kami akan support. Kalau mahasiswa kami lagi turun KKN, apalagi sekarang sudah berbasis tematik dan merdeka belajar, nah itu juga bisa mungkin kita saling support. Karena sekarang juga kalau kita tidak ada kolaborasi, Mas. Karena kami juga punya pendidik sekarang, Mas. Saya MOU dengan ini, saya MOU, semua saya harus MOU untuk kolaborasi. Tidak menutup kemungkinan saya akan MOU dengan LMK. Karena kita sama-sama bekerja untuk masyarakat. Kita bekerja sama-sama untuk kepentingan generasi muda. Apakah itu pendidikan formal maupun itu pendidikan informal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mas Gilang, salam buat nyonya. Ya, oke. Demikianlah hasil perbincangan yang cukup panjang saya dengan Mas Gilang Ramadan. Insya Allah para followers, para penonton yang ada di sana akan senang melihat pembicaraan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.